Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Bersyukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat al-afiyah. Nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Salawat bering salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa umatnya dari kesyirikan menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seperti biasa di hari Kamis ba'da subuh kita akan membaca sebuah kitab yang berjudul Kun Salafiyan Alal Jaddah. Jadilah salafi yang sebenar-benarnya. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Beliau ini adalah seorang dosen, dosen di Universitas Islam Madinah. Dan beliau menulis kitab ini yakni atas masukan usulan dari beberapa teman beliau untuk menulis sebuah kitab yang berbicara khusus tentang manhaj. Ini manhaj salaf. Ini dari masukan beberapa ikhwan, ya. Sekarang kita masuk terakhir di mana? Kita langsung ke bab selanjutnya aja, ya. Karena yang selanjutnya ini enggak terlalu inti pembahasannya, ya. Ke bab selanjutnya. Bab yang keberapa? 3. Jadi bab di sini diberi judul yang ketiga, ats-tsalits jawazul intisabi ila salafi wat talaqqubi bis salafiyah. Jawazul intisabi ila salafi, bolehnya berintisab, menisbatkan diri, ya, intisab, menisbatkan diri kepada salaf. Seperti ana salafi misalnya. Dia adalah seorang salafi, ya. Yang seperti ini boleh. Intisab, ya. Karena di situ ada yang namanya ya nisbah, ya penisbatan. Jadi dia adalah seorang yang menisbatkan dirinya kepada salaf. Ini boleh, ya. Dan bukan sesuatu yang tercela, menisbatkan diri kepada salaf, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Wat talaqqubi bis salafiyah, dan boleh juga
memberikan laqab dengan salafiyah atau salafi. Ya, memberikan laqab. Gelar ini adalah gelar yang baik. Kemudian kata Syekh, coba Abu Syifa baca sekali. Iqra. من المعروف أن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة إلى السلف Ad-da'wata. أو الدعوة Maktuf ke dakwah yang pertama. أو الدعوة إلى السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة Mahdhah. Ya, dah. Kata Syekh, minal ma'rufi anna ad-da'wata ila ittiba'i salafi aw ad-da'wata ila salafiyyati innama hiya da'watun ila al-islamil haqqi wa ila sunnati al-mahdhati. Minal ma'ruf merupakan sesuatu yang sudah dimaklumi. Merupakan sesuatu yang sudah dimaklumi. Anna da'wata ila ittiba'is salafi, bahwasanya berdakwah, mengajak orang untuk mengikuti salaf. Ya, sesuatu yang sudah ma'ruf, yaitu mengajak seseorang berdakwah untuk mengikuti salaf, awid da'wata ila salafiyati, ya, atau mengajak manusia berdakwah kepada manhaj salaf ini, salafiyah atau dakwah salafiyah, innama hiya da'watun ilal islamil haq, maka dakwah tersebut merupakan dakwah yang mengajak kepada Islam yang benar. Ya, dakwah salafiyah ini ia merupakan dakwah yang mengajak manusia kepada Islam yang benar. Dan wa ila sunnatil mahdhati, dan mengajak manusia untuk mengikuti sunnah yang murni. Mahdhah ini murni artinya. Ya. Mengajak kepada Islam yang benar atau Islam yang murni dan kepada sunnah yang murni yang tidak tercampur dengan bid'ah. Ya, kemudian lanjut. ودعوة إلى العودة إلى الإسلام ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian wada'watun ilal audati ilal islami kama unzila 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan dakwah ya ilal audati, untuk kembali, ya, merupakan sebuah ajakan. Dakwah salafiyah ini merupakan sebuah ajakan ilal audati, untuk kembali, ya, kembali ke mana? Ilal Islam. Islam yang mana? Islam yang mana? Kama unzila 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Islam yang sebagaimana telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam yang murni. Kemudian talaqahu anhu ashabuhu al-kiram ridwanullahu alaihim fala syakka anna hadhihi da'watu haqqin wal intisab ilaiha haqq
Kemudian wa talaqahu anhu ashabuhu al-kiram ridwanullahi alaihim. Dan talaqqa bertalaki. Talaki apa? Belajar. Ya. Yaitu Islam yang para sahabat Nabi SAW, ashabuhu al-kiram, sahabat Nabi SAW, itu bertalaki kepada anhu, kepada Nabi SAW. Yaitu Islam yang diturunkan kepada Nabi dan para sahabat, mereka bertalaki kepada Nabi SAW. Mereka belajar kepada Nabi SAW. Ya, semoga Allah meridhai mereka. Fala syakka anna hadhihi da'wata da'watu haqqin. Fala syakka, maka tidak diragukan. Ya, tidak diragukan lagi bahwasanya dakwah ini merupakan dakwah yang benar, yang diturunkan kepada Nabi SAW, yang diambil oleh para sahabat kepada Nabi SAW, ya, maka tidak diragukan bahwasanya inilah dakwah yang benar, ya, dakwah yang hak, dakwah yang murni, dakwah yang benar, wal intisabu ilaiha haqqun, dan menisbatkan diri kepada dakwah tersebut merupakan sebuah hal yang benar. Ya, dakwah salafiyah adalah dakwah yang benar. Menisbatkan diri kepada salafiyah itu juga merupakan sebuah hal yang benar. Nah, lanjut. وقد كان لأئمة الإسلام من أهل السنة الأثر الكبير في الدعوة إلى Al-atharul kabir. من أهل السنة الأثر الكبير في الدعوة إلى السنة والعودة إلى طريقة السلف ومنهجه والاقتداء. Nah, wa qad kana li a'immatil islami min ahli sunnati al-atharul kabiru fi da'wati ila sunnati wal 'audati ila tariqati salafi wa manhajihim wal iqtida'i bihim. Kata Syekh kemudian di paragraf yang selanjutnya, wa qad kana li a'immatil islam min ahli sunnati al-atharul kabiru fi da'wati ila sunnah. Dan telah ada, ya, dan telah ada, wa qad kana, dan telah ada li a'immatil islam, ya, bagi para imam-imamnya Islam, imam-imamnya kaum muslimin, para ulama kaum muslimin, ulama Islam, ya, telah ada bagi para ulama Islam min ahli sunnati, ulama tersebut dari kalangan ahli sunnah, min ahli sunnati, dari kalangan ahli sunnah, al-atharul kabiru fi da'wati ila sunnah, pengaruh yang besar, ya, telah ada bagi mereka, bagi para imam ahlu sunnah, yaitu sebuah pengaruh yang besar fi da'wati ila sunnah. Pengaruh yang besar dari segi apa? Dari segi dakwah kepada sunnah, mengajak manusia kepada sunnah. Di sini sunnah bisa sunnah hadis atau sunnah akidah, ya, atau sunnah agama, paling yang lebih ini lagi, ya, agama Islam. Wal audati ila tariqatis salafi wa manhajihim, dan kembali kepada jalannya para salaf dan manhajnya para salaf. Mereka berdakwah kepada sunnah dan berdakwah kepada manusia untuk kembali kepada jalannya para salaf dan manhajnya para salaf. Nah, wal iqtida'i bihim. Iqtida' apa? Mengikuti para
para salaf. Ya, mengikuti para salaf. Wa min haula'il a'immah, dan di antara imam-imam tersebut, kemudian Iqra. Wa min haula'il a'immati Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnati wal Jama'ati, Al-Imam Ahmad bin Ibn Al-Imam Ahmad bin Nu, dibaca nu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Wal Imam Abu Bakr Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Wal Imam Abu Bakr Muhammad bin Husaini Al-Ajuri. Wal Imam Abu Abdullah bin Battatul Uqbari. wal Imam Abu Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani. Nah, wa min haula'il a'immah, dan imam-imam tersebut yaitu imam-imam yang mengajak kepada sunnah, imam ahli sunnati wal jamaah, yaitu imam ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya al-Imamu Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, yang beliau wafat tahun 241 Hijriah, ya. Beliau wafat tahun 241 Hijriah, tahun 200-an, ya. Imam Ahmad. Beliau memiliki sebuah kitab yang berjudul Ushulus Sunnah, pokok sunnah, pokok akidah. Itu yang pertama. Ini ma'ruf, ya, Imam Ahmad. Perjuangan beliau dalam membela sunnah Nabi SAW, dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu kuat, Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, wal Imam Abu Bakr Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, ya, atau yang dikenal dengan Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ini beliau belajar berguru kepada Imam Muslim. Makanya beliau juga, Ibnu Khuzaimah, dikenal sebagai ulama ahlul hadis. Ya, guru beliau Muslim bin Hajjaj, Imam Muslim. Dan beliau juga dikenal, ya, keilmuan beliau dalam bidang akidah. Ya. Maka kalau antum buka biografi Ibnu Khuzaimah, maka beliau disebut di sini Salafi al-Aqidah Syafi'i madhab. Akidahnya salaf, kemudian madhabnya Syafi'i. Ya, akidahnya akidah salaf. Ibnu Khuzaimah, ma'ruf. Ya, beliau wafat tahun 311 Hijriah. Ya, dia lebih tua, lebih dulu Imam Ahmad. Jadi beliau ini belajar kepada Imam Muslim. Karena beliau ahli dalam hadis. Dan beliau Ibnu Khuzaimah juga memiliki sebuah kitab yang berjudul Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid ini mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tauhid. Ada 2 jilid, ya. Nah, Imam Ibnu Khuzaimah ini juga imam kaum salaf, imam salaf. Kemudian yang ketiga, Imam Abu Bakr Muhammad Ibn al-Husain al-Ajuri, atau yang dikenal Imam Ajuri. Ajuri ini merupakan nisbat kepada sebuah tempat yang ada di Baghdad. Ya, Ajuri ini di Baghdad, Irak. Berasal dari Irak. Imam Ajuri wafat tahun 360 Hijriah. 360 Hijriah. Kemudian
Yang ke berapa nih? Yang ketiga, empat Wal Imam Abu Abdullah Ibni Battah Al-Ukbari, atau yang dikenal Imam Ibnu Battah. Pernah dengar ya Ibnu Battah? Ibnu Battah Al-Ukbari yang wafat tahun 387 Hijriah. Ya, Ibnu Battah. Battah, apa artinya Battah? Kita belajar dulu apa Battah? Bebek. Bebek. Hah? Wallahu alam, ya, belum tahu. Biasa itu. Bisa jadi ya. Atau ada juga nama Imam Abu Syamah. Pernah dengar Abu Syamah? Kenapa dinamai Abu Syamah? Karena beliau ada syamah di sini, tai lalat, besar tai lalatnya. Maka diberi gelar Abu Syamah. Kunyahnya Abu Syamah, yang memiliki tai lalat yang besar di pipi. Abu Syamah itu, Syamah artinya. Ya. Daki tepung ya. Nisbat. Kemudian yang terakhir Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani. Imam Al-Asbahani yang wafat tahun 1141 Hijriah. Mungkin perlu disampaikan sedikit pengertian salaf. Salaf yaitu kalau secara bahasa itu yang terdahulu. Kita sudah pernah membaca juga salaf itu yang terdahulu. Dan yang dimaksud dengan salaf itu yang pertama siapa? Sahabat. Yang pertama itu nabi dan para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita mengikuti salaf, mengikuti pendahulu. Pendahulu kita itu mereka. Mengambil akidah kita, mengambil agama kita, ibadah kita, muamalah kita dari para salaf. Yang pertama itu dari Nabi SAW dan para sahabat, kemudian setelah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, ini salaf, ya. Alasannya karena juga ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan mereka-mereka yang senantiasa kembali kepadaku. Jadi kata para ulama, sabila man anaba ilai, mereka yang senantiasa kembali kepadaku ini yang dimaksud adalah sahabat. Jadi wajibnya mengikuti sahabat. Yang pertama itu para salaf itu ya dari kalangan para sahabat. Ini dalilnya. Yaitu para sahabat itu mereka adalah orang-orang yang senantiasa ketika mereka terjatuh di dalam kesalahan, mereka seketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil tentang wajibnya mengikuti sahabat atau salaf yang pertama. Ya, memang wajib ya mengikuti salaf ini. Kita juga sudah sebutkan di sini dalilnya pada pertemuan yang sudah-sudah, ya, bahwasanya mengikuti salaf ini, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in merupakan sebuah kewajiban. Salaf adalah sebuah kewajiban. Imam Ahmad yang maksudnya jamaah, ini apa enggak sebut Imam Syafi'i? Sedangkan Imam Syafi'i tahu makhluk Imam Rasulullah. Di mana? Sebentar dari 2-3 ya. Apa Imam Syafi'i? Sedangkan Imam Syafi'i itu kan dulunya. Mungkin yang di sini beliau lihat yang lebih besar perjuangannya dalam membela sunnah, mungkin demikian.
yang lebih pengaruhnya cobaan yang beliau dapatkan dalam membela sunnah Nabi SAW. Dan sama juga Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, mereka juga orang-orang yang membela sunnah. Cuma yang Imam Ahmad ini perjuangan beliau sangat besar, dan cobaan beliau yang beliau dapatkan di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala juga besar. Jadi Imam Syafi'i juga termasuk daripada imam salaf. Beliau ulama salaf. Kalau kita lihat biografi Imam Syafi'i, beliau juga disebut sebagai imam salaf. Ya, dan di sini pun tidak disebut semuanya. Kalau disebut banyak mungkin ya di antaranya. Ya di antaranya. Apalagi mereka ini memiliki kitab-kitab yang khusus membahas tentang sunnah akidah, ya. Dan mungkin hanya ini yang bisa Anda sampaikan. Sudah cukup ya, udah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.